Oke, kita terus kepada firman Tuhan. Tajuk kita, tema kita pada pagi ini, perbedaan godaan dan ujian. Jadi tidak ada satu orang pun yang hidup di muka bumi ini bebas daripada godaan atau ujian. Maaf ya, saya punya tema salah. Cobaan, maksudnya cobaan, saya salah cobaan. Perbedaan cobaan dan ujian. Cobaan itu sebetulnya. Perbedaan cobaan dan ujian. Ada laptop saya satu itu, saya salin pergi sini, itulah lain di sana. Jadi perbedaan cobaan dan ujian itu topik kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang bebas daripada cobaan atau ujian. Jadi pada hari ini kita mau membedakannya, sebab banyak kali kita ini salah. Sikit-sikit menuduh, ada juga yang menuduh Tuhan. Kenapa Tuhan juga ini? Sikit-sikit tuduh iblis, sikit-sikit tuduh iblis, sikit-sikit tuduh Tuhan. Kalau tidak tuduh iblis, tuduh Tuhan. Kalau tidak Tuhan, tuduh iblis. Itu manusia. Jadi harus kita bedakan. Dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri. Pun ada juga, ya. Bukan tidak semestinya semuanya daripada iblis, dan ada juga daripada Tuhan dengan maksud tertentu. Nanti mari kita lihat ini dulu. Pencobaan adalah suatu godaan atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Semua orang dapat mengalami pencobaan. Ketika semua pasti pernah terdorong untuk melakukan hal-hal tersebut. Percobaan itu seperti suatu magnet yang besar untuk menarik kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Kebanyakan percobaan berakibat buruk karena merugikan kita dan orang lain. Dalam hal ini, bukan dalam hal. Dalam hal ini, secara umum percobaan dan ujian dapat dibedakan berdasarkan: satu, beda secara sumber; dua, beda secara sifat; tiga, beda secara tujuan. Percobaan dan ujian itu terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Seorang Kristen dapat saja mengalami ujian. Dari manakah sumbernya dan apakah ciri-ciri sifatnya dan apakah tujuannya? Itu tujuan percobaan itu. Pada dasarnya secara umum percobaan bersumber dari keinginan setan. Setan, iblis yang menggoda jiwa kita. Keinginan ini bersifat jahat dan membahayakan manusia dalam arti jatuh ke dalam perbuatan dosa. Pada umumnya tujuannya mencobai manusia dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa sehingga mendapat maut, ke dalam dosa hingga mendapat maut. Jadi itu kita lihat bagaimana si penggoda. Jadi kita melihat yang pertama. Kita lihat yang pertama dulu. Saya coba buat slide-nya satu persatu keluar. Tak pandai saya pakai yang baru. Saya kira mau buatnya slide satu persatu keluar. Berapa kali saya ulang-ulang, tak buka dia semua sekali keluar. Saya baru semalam saya meminta anak saya tahu pun mereka tidak tahu. Hampir saya tanya si Bu Tita, saya tak pandai pakai laptop ini. Tapi saya pada bagi Indonesia saya. Jadi itu usaha baru saya dapat buat sedikit. Sebab saya biasa pakai yang saya punya. Jadi yang pertama, Allah mencoba Abraham. Nah, di situ kita lihat Allah terlibat di dalam mencoba.
Nah, dalam Korintus, di dalam Yakobus mengatakan Allah tidak mencobai siapapun juga. Tapi di sini Allah mencobai Abraham. Apa bedanya? Maksudnya dalam Yakobus adalah mencobai, Allah tidak mencobai orang supaya jatuh dalam dosa. Tidak, Allah tidak berbuat demikian. Nanti kita tahu lihat bagaimana apa maksud Allah mencobai Abraham. Nah, Allah menguji kesetiaan Abraham. Mari kita baca ayat Kejadian 22 ayat 1-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Nah, secara akal sehat patutkah Allah membuat demikian? Dialah yang memberikan Ishak kepada Abraham, tetapi dia pula yang menyuruh mengorbankan Ishak. Bahwa Ishak adalah anak satu-satunya, anak sulungnya, anak kandungnya. Memang ada Ismail anaknya daripada Hagar, tetapi tidak termasuk anak perjanjian sebab itu anak daripada budaknya. Jadi Ismail adalah anak satu-satunya yang daripada Sarah, adalah anak tunggal yang telah Abraham tunggu sampai 10 tahun janji Tuhan baru digenapi 10 tahun kemudian. Dan akhirnya kita lihat di situ bahwa di sini dan kita lihat bahwa Allah menguji Abraham. Maksudnya Allah menguji kesetiaan Abraham. Apakah dia setia benar atau tidak? Itu sebabnya Allah menuntut sesuatu yang amat dia sayangi. Kalau melihat akal sehat kita, sudah pasti Abraham akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau ambil Ishak daripadaku, sedangkan Engkau yang memberi dan Engkau yang berjanji, mengapa pula Engkau memintanya kembali? Itu secara akal sehat kita. Memang Abraham sepatutnya mempertahankan haknya, miliknya, tetapi tidak. Dia patuh, dia setia, dia ikut saja apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Sebab dalam hati Abraham, sekalipun dia menyembelih Ishak, namun Tuhan boleh menghidupkan Ishak kembali, maka itu dia berani. Di dalam kata yang seperti ini sebenarnya Tuhan tidak benar-benar mau Ishak dikorbankan, hanya tujuan untuk menguji kesetiaan Abraham. Itu saja tujuan Tuhan. Jadi saudara-saudara, andai kata kalau Tuhan meminta sesuatu yang sangat-sangat kita sayangi, sesuatu yang sangat yang kita anggap sesuatu yang paling berharga, apakah kita bersedia untuk menyerahkannya kepada Tuhan? Memang saya tahu itu susah. Tidak ada orang yang sanggup menyerahkan sesuatu yang dia sangat sayangi. Maka itu sebabnya banyak orang bersujud mengurut dan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan buat begini? Mengapa Tuhan mengambil orang saya sayangi? Pernah ada satu jemaah dulu di bagian laut, berbulan-bulan sampai mau 1 tahun tidak mau pergi ke gereja karena dia memberontak kepada Tuhan. Katanya sendiri diri saya, sebab Tuhan mengambil anak saya yang sulung, anak saya yang saya kasihi, katanya. Kenapa Tuhan buat begitu dengan saya? Dia seakan-akan dia memberontak, padahal dia masih ada banyak anak yang lain. Jadi inilah manusia tak dapat menerima apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi Abraham tidak, serahkan saja. Tetapi di sebaliknya Tuhan tidak benar-benar meminta Ishak.
tapi hanya untuk menguji iman kesetiaan Abraham. Nah, kita lihat ini. Tujuan Allah mencoba Abraham adalah untuk mengetahui apakah Abraham hidup takut akan Allah dan setia kepadanya. Itu tujuan Tuhan. Lalu kita lihat baca ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita maaf ya, banyak salah lain. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, jadi Tuhan sudah mengetahui hati Abraham, yaitu Abraham takut akan Allah dan taat setia kepadanya. Saudara-saudara, hanya dengan ujian Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita melompat memuji Tuhan, haleluya, haleluya, belum tentu Tuhan tahu dalam hati. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang berat, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sukar kita terima, dari situlah Tuhan mau mengenal hati kita. Apakah kita setia atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Tetapi Abraham telah lulus daripada ujian cobaan daripada Tuhan. Sebab Tuhan hanya ingin mengetahui hati Abraham sebenarnya, yaitu takut akan Allah dan setia kepadanya. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat dari sudut yang lain, seakan-akan ujian itu tidak mungkin, tetapi sebaliknya ada maksud Tuhan kepada Abraham. Yang kedua, iblis mencobai Ayub. Nah, kalau kita lihat percobaan dari iblis bertujuan untuk menjatuhkan iman Ayub, ini kita lihat beda kan? Tadi sudah sangat jelas beda. Tujuan percobaan dari Allah tadi adalah untuk mengetahui kesetiaan Abraham, apakah dia takut Tuhan atau tidak. Tetapi sekarang kita lihat percobaan dari iblis. Percobaan dari iblis bertujuan untuk menjatuhkan iman Ayub. Beda. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat 1 hingga 22, iblis mencobai Ayub untuk pertama kalinya. Semua ternaknya dicuri, dirobak, dan bencana menimpa anak-anaknya semua. Sekaligus seorang orang kaya raya, tidak ada sekaya Ayub, tetapi segala harta, lembu, kambing dombanya, kudanya, untanya, seluruh dirampas, dicuri, dirobak oleh orang-orang asing. Hanya dalam sekelip mata dalam satu hari habis minyak tanah, habis semua, tidak ada yang tinggal. Dan yang kedua, waktu yang sama, hari yang sama, ke-10 anak Ayub mati habis oleh iblis yang menimpakan bencana atas mereka. Mati sekaligus. Saya pikir ujian yang dialami oleh Ayub ini melampaui oleh ujian yang melanda kita. Bayangkan saja 10 anaknya mati sekaligus. Semua kekayaan orang yang paling kaya di seluruh timur ketika itu menjadi orang yang paling miskin, kosong, tidak ada apa-apa. Jadi tujuannya iblis adalah supaya iblis menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan. Itu tujuan iblis.
Dan percobaan yang dihadapi Ayub yang kedua, Ayub pasal 2 ayat 1 hingga yang 13. Iblis mencobai Ayub untuk kedua kalinya. Iblis mendatangkan penyakit parah yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Semuanya busuk seluruh tubuh. Sangat mengerikan ujian yang dihadapi oleh Ayub. Nah, kita lihat ujian ini bukannya ujian yang biasa-biasa, bukannya ujian yang berat seperti yang kita pikirkan, malah melebihi dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Tidak ada yang tinggal. Sudah pun jadi miskin, sudah pun tidak ada anak, habis sekaligus mati. Kita lihat tujuan iblis mencoba Ayub adalah untuk menjatuhkan dia, supaya dia mengutuk Allah, supaya dia menyalahkan Allah. Itu tujuan iblis. Tetapi apa kata Ayub? Iblis memakai percobaan sebagai alat untuk menjatuhkan iman Ayub, tetapi Tuhan memakai percobaan itu sebagai alat untuk menguatkan iman Ayub. Ayub 1 ayat 22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang bukan-bukan, berbuat yang kurang patut. Jadi sungguh pun Ayub telah mengalami semua musibah yang sangat-sangat mengerikan itu, namun Ayub tidak menuduh Allah, tidak menyalahkan Allah yang melakukan berbuat sesuatu yang kurang patut. Kalau manusia biasa, sikit-sikit percobaan, mengapa Tuhan izinkan ini? Mengapa Tuhan membuat begini? Tidak tahukah Tuhan? Kenapa Tuhan tolong saya? Kenapa? Selalu kenapa? Akhirnya orang Israel tewas mati di padang gurun karena bersungguh. Mengapa kau bawa kami dari orang Mesir? Musa, lebih baik kami mati di sana daripada kami mati di atas padang gurun ini. Dan mana ada yang Tuhan makan? Itu bersungguh terus menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan ini. Akhirnya Tuhan bunuh di atas padang gurun. Apa saja yang melanda kita? Oh, ini dari setan, oh ini dari iblis ini. Semuanya tuduh iblis. Padahal kadang-kadang Tuhan menguji iman kita juga. Kadang-kadang kita mengalami percobaan begini-begini. Lalu kalau kita tidak tuduh iblis, kita tuduh Tuhan Allah. Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begitu? Sudah terbukti di situ Tuhan sudah mengetahui apa dalam diri kita, yaitu apa yang ada kita bersungguh, apa yang ada kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, apa yang ada kita tidak bertahan dalam ujian. Itu yang ada sebenarnya dalam diri kita. Tetapi Ayub tidak demikian. Ayub ayat 1 ayat 21 pasal 1 ayat 1 mengatakan, terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Malah Ayub memuji Tuhan. Ketika saudara anak-anak mati habis, ketika semua tidak ada lagi, hartanya habis, dia kata, terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi iman Ayub luar biasa. Dengan adanya percobaan yang berat itu, iman Ayub timbul seperti emas. Ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku timbul seperti emas, kata Ayub. Ayub seakan akan sempurna di dalam ujian, dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kita lihat Ayub luar biasa.
Apa yang terjadi kisah Ayub, kisah pasal yang terakhir daripada Ayub. Allah memberkati Ayub 2 kali lipat daripada kekayaannya yang dulu, dan Ayub mendapat anak seperti jumlah anaknya yang telah meninggal dulu, dan tidak ada orang secantik anak Ayub, anaknya yang baru. Menarik kisah itu sebenarnya. Jadi di situ kita lihat bahwa di saat-saat kita berhasil melewati cobaan, pasti ada berkat Tuhan. Amin. Kalau kita bertahan dari ujian, bertahan dalam apapun pergumulan, apapun masalah hidup kita, apabila kita melewati percobaan tersebut, selalu ada berkat Tuhan. Tuhan memberkati 2 kali lipat, seperti Dia memberkati Ayub. Tetapi kita harus bertahan, kita harus setia pada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang kekal di dunia ini. Kan itu. Kita menumpang di dunia ini sementara saja. Maka itu kita harus melihat yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal. Maka itu di dunia ini kita harus bertahan. Di dunia ini kita harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, supaya kita bertahan di dalam ujian. Yang terakhir, cobaan iblis mencoba Tuhan Yesus. Ada 3 percobaan yang dialami oleh Yesus, tapi saya hanya buat satu saja, yaitu yang percobaan yang pertama saja. Matius pasal 4 ayat 1, 2 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, Yesus setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dikatakan untuk dicobai iblis. Nah, jadi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ada satu orang khotbah di kampung kami dulu. Waktu saya di sekolah SMP, dia berkata begini, bahwa Yesus bawa air katanya. Sebab dalam bayangan ini katanya, Yesus lapar, ya 40 hari 40 malam dia berpuasa, lalu lapar ya Yesus. Artinya Yesus bawa air. Dia tidak dikatakan Yesus haus katanya. Ayo, saya lihat dengan tafsir jelasan ini, saya kurang tidak setuju. Apa alasan saya tidak setuju? Sebab ayat ini mengatakan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sebab si penulis hanya fokus kepada ujian yang daripada iblis dan bukannya minuman, kata air. Ada pula mengatakan, banyak-banyaklah tafsiran mengatakan, tetapi bagi saya tetap tidak mengatakan bahwa Yesus tidak bawa air. Alasan saya ialah sebab Yesus dibawa Roh kepada gurun, bukan jalan kaki, bukan pakai unta, bukan pakai kuda. Dia tidak pakai kuda, pakai unta pergi sehingga bawa unta. Tidak, bawa Roh, arti dibawa oleh Roh, artinya seketika itu juga dibaptis, dibawa Roh. Terus ada di padang gurun, macam mana dia bawa air? Jadi saya tidak setuju dengan tafsiran yang mengatakan Yesus bawa air. Sebab dia dibawa Roh. Macam mana dia bawa air? Bukannya pakai
kereta, bukannya pakai kuda, bukannya pakai unta, sehingga ada banyak. Oh, saya mau pergi berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau saya bawa berpanggilan dulu, belanja saya 40 hari itu malam. Tidak. Dan alasannya kedua, Yesus tidak bawa air. Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Kalau Yesus berpuasa 100 hari pun dia mampu, 1000 hari pun dia mampu, sebab dia Tuhan. Sekiranya kalau dia mau. Nah, untuk apa? Jadi fokus percobaan itu adalah daging. Kita lihat di sini. Percobaan lalu ketika iblis tahu Yesus lapar, iblis datang dengan cara apa yang dipakai? Di situasi Yesus yang sedang lapar, di keadaan Yesus yang sedang lapar. Nah, itulah yang menjadi sasaran iblis. Dengan cara yang licik mengatakan, kita lihat percobaan yang dalam dari iblis, ubahlah batu jadi roti. Kalau kita lihat dalam ayat 3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yaitu mengubah batu jadi roti. Percobaan ini sebenarnya adalah keinginan daging dan kepentingan diri sendiri. Itu fokus daripada serangan iblis. Tuhan Yesus dicobai untuk memakai kuasanya bagi kepentingan dirinya sendiri. Ini yang ditolak oleh Yesus. Yesus lapar, cik, oh jadi roti makan. Oh saya haus, ayo minum. Yesus tak akan pakai kuasa sembarangan. Jadi tujuan iblis di sini adalah supaya Tuhan Yesus pakai kuasanya dengan cara yang salah, yaitu demi kepentingan diri. Itu tujuan iblis. Andai kata Yesus mengubah batu jadi roti, Yesus sudah bersalah. Kenapa? Sebab dia menggunakan kuasanya untuk kepentingan. Nah, ini yang iblis mau coba. Jadi Yesus tidak mau menggunakan kuasanya dengan sembarangan. Pada waktu askar Romawi menangkap dia sudah berkata, kalau dia mau, berapa ribu pun orang, kalau dia memerintahkan askar dari surga datang, seperti raja-raja dulu, Tuhan yang berperang untuk mereka melawan musuh. Kalau Yesus tahu pakai kuasanya, untuk apa dia takut? Tapi dia tidak mau pakai kuasanya sembarangan. Pakai kuasanya untuk kebaikan boleh, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati dan melakukan yang baik. Itu tujuan kuasa Yesus. Dan tidak boleh digunakan dengan cara yang lain. Tidak boleh digunakan untuk membela diri daripada asal Romawi, tidak boleh. Itu artinya salah guna kuasa. Jadi artinya salapar pun Yesus tidak akan mengubah batu jadi roti, sebab dia tahu itu satu kesalahan. Bagaimana mungkin Yesus mau mengubah batu jadi roti untuk kepentingannya sendiri? Saudara-saudara, ini bahaya. Apa yang terjadinya bahaya adalah di mana kalau salah guna kuasa. Tidak kira kedudukan kita pun kita, semua kita ada kuasa. Saya ada kuasa dalam keluarga saya, kita semua ada keluarga dalam keluarga kita. Kamu ada kuasa di tempat kerja kamu. Baik dari situ, baik kamu kerja
hospital kamu ada kuasa. Baik kamu ketua kampung, ketua masyarakat, kamu ada kuasa di situ. Jangan salah guna kuasa itu saja. Jangan salah guna kuasa untuk kepentingan diri. Kita lihat dari pemerintah, daripada negara-negara, kalau salah guna kuasa bahaya. Kenapa terjadi rasuah? Karena dapat terjadi banyak yang tidak baik karena kepentingan diri, keinginan daging. Godaan ini untuk hidup enak, kaya tanpa perjuangan, tanpa kerja keras, bukan keras-keras, kerja keras. Tanpa kerja keras, godaan untuk mencari harta, kekayaan dan kenikmatan dengan cara yang tidak benar. Dalam diri kita juga muncul godaan yang sama, yakni memakai kemampuan kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi godaan ini sebenarnya untuk hidup enak, itu tanpa perjuangan, tanpa kerja keras. Oke lah, dibuat saja lah, oke lah, tahu-tahu lah, bagilah sedikit lah. Itu keinginan daging, kepentingan diri. Jadi oleh itu terlalu banyak manusia jatuh dari percobaan yang pertama ini. Jangankan percobaan yang kedua, ketiga, yang pertama pun sudah gagal habis manusia. Kenapa orang terjadinya merompak, membunuh, dan juga macam-macam ragu dan sebagainya? Semuanya itu lebih kepada kepentingan diri, merampas dan sebagainya. Banyak kesalahan hanya karena keinginan daging, karena kepentingan diri. Sanggup mencuri, sanggup merompak, sanggup membunuh, kepentingan diri. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa Yesus. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebab dia tidak langsung menyerang iblis, tetapi dia menggunakan firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam Efesus mengatakan perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa jahat di udara, roh jahat di udara. Katanya di situ. Jadi dia mau kita melengkapi kita dengan senjata Allah. Dengan senjata Allah itu kita dapat menembus serangan-serangan daripada iblis. Dan Yesus sendiri menggunakan senjata Allah untuk menangkis, mengalahkan serangan daripada yang jahat iblis. Saudara-saudara, mengapa kita gagal? Karena kita tidak menggunakan firman Tuhan untuk menangkis serangan-serangan, pencobaan-pencobaan yang menimpa kehidupan kita. Jadi itulah saudara, kita lihat pada pagi ini, di mana ujian iblis itu bukanlah ujian yang biasa-biasa. Ujian tentang iblis, cobaan dari iblis adalah untuk tujuan supaya kita gagal dalam iman, supaya kita jatuh dalam dosa dan kita binasa. Itu tujuan serangan iblis. Sedangkan cobaan dari Tuhan adalah supaya kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh pun iblis mau menjatuhkan kita, sungguh pun iblis punya niat yang jahat untuk menjatuhkan iman kita. Tetapi jika kita sabar, jika kita kuat, jika kita terus percaya kepada Tuhan, jika kita tidak bersungguh-sungguh dan menerima apa saja yang menimpa kita dengan iman, dengan keyakinan Tuhan pasti tolong kita, maka percobaan itu menjadi kekuatan bagi kita, kemenangan bagi kita, untuk kita lebih sempurna, lebih kuat di dalam Tuhan. Jadi
Yesus, kalau kita lihat percobaan Yesus yang dan seterusnya, dikatakan oleh Iblis di situ, jika engkau kehendak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan menyuruh malaikat menyatakan supaya engkau kakimu tidak terletak pada batu, kata Iblis. Jadi Iblis menggunakan firman Tuhan untuk menyerang Yesus, tetapi Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menangkis serangan Iblis. Dan Iblis itu mencobai dia yang ketiga kalinya. Dia membawa dia ke tempat yang gunung paling tinggi, lalu berkata kepadanya, semua ini kerjaan dunia ini saya serahkan kepada kamu, kalau kamu sudah menyembahku. Jadi saudara-saudara, enyahlah Iblis, kata Tuhan Yesus. Ada tertulis hanya kepada Tuhan Allah saja engkau berbakti. Iblis lari. Tetapi ingat ayat firman Tuhan mengatakan, ketika dalam pasal itu mengatakan, tetapi Iblis menunggu waktu yang baik. Dia tidak berhenti, dia kalah hari ini, dia tunggu waktu yang lain untuk menyerang balik. Itu bunyi ayat itu. Jadi saudara-saudara, tidak sedikit manusia menyembah iblis demi kekayaan, demi keuntungan, demi segalanya, sanggup menggali jawab bagi roh kepada iblis atau setan untuk mendapat kekayaan. Apa guna kita mau menyembah iblis kalau jiwa kita binasa? Banyak orang kaya mendadak karena rohnya sudah dijual kepada iblis dan sebagainya. Saudara-saudara, ingat, iblis tidak pernah memberi yang baik. Tujuan iblis adalah merosak, membunuh. Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri dan merokok dan membunuh. Tetapi aku datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan, kata Tuhan Yesus. Jadi iblis tidak pernah tujuan yang baik. Waktu orang sakit mau pergi cari dukun, waktu susah mau pergi cari dukun, mau pergi ke dukun untuk mendapat kekayaan yang cepat dan sebagainya. Ingat, itulah kita sedang menyembah iblis. Dan akhirnya tidak lepas daripada kutukan. Kutukan yang pasti akan berlaku. Jadi oleh itu saudara, inilah yang kita lihat pada pagi ini. Kita lihat bahwa di mana cobaan itu datangnya dari Allah juga dengan tujuan untuk menguatkan iman kita atau kesetiaan kita. Tetapi cobaan ujian dari iblis adalah tujuan untuk menjatuhkan iman kita. Dalam Yakobus mengatakan Allah tidak mencobai siapapun juga. Kalau ada siapa yang akan dicobai, jangan yang mengatakan bahwa itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi artinya Allah tidak pernah mencobai seseorang supaya dia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah berbuat demikian. Oleh itu mari kita pada hari ini jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau kita menghadapi sesuatu percobaan masalah. Lebih-lebih lagi saudara-saudara, yang kita hadapi saat ini ketika ini itu COVID-19 ini yang sedang gelombang yang kedua ini yang sedang melanda kita Sarawak ini. Nah, apakah situasi yang harus kita ambil? Di manakah apa yang perlu kita buat sekarang ini? Jadi saya rasa tidak ada jalan lain, tidak ada pertolongan lain, tidak ada jalan keluar lain. Hanya Tuhan Yesus saja jawaban kita. Jika kita mati, hidupnya kita dalam tangan Tuhan. Baik dalam keadaan apa, sebab hidup kita dalam tangan Tuhan. Dia tahu umur kita, dia tahu seluruhnya. Oleh itu kita taruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita melihat gelombang yang sedang melanda negeri kita, negara dunia ini. Tetapi melihatlah kepada Tuhan, melihatlah kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya pertolongan kita daripada apapun masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau masih ada kesempatan diberi kerajaan untuk kita beribadah, datanglah saja. Kecuali kalau kita melanggar perintah kerajaan, itu yang salah. Kalau dikatakan tidak boleh ibadah lalu kita datang lagi dengan harapan Tuhan melindungi kita, itu sudah salah. Tetapi jika masih diberi peluang untuk kita datang, jangan tidak datang. Tidak selalu ada waktunya. Sebab Anda di posisi yang tepat, keputusan yang tepat.
Jika kita meragukan bahwa ada penyakit itu tidak apa pilihan. Oh sekarang ini tidak ada yang begini, saya takut pergi ke gereja, itu pilihan. Tidak ada yang melarang Anda. Ya, tidak ada yang melarang. Tetapi jika engkau punya iman, sebab kita diberi peluang oleh kerajaan, kita datang, itu lebih baik juga. Sebab tujuan kita adalah untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kita tahu kita menaruhkan kepercayaan kita, menaruhkan iman kita di dalam tangan Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, inilah yang kita sedikit yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah kami, yang telah melayani kami pada pagi ini Tuhan, lewat puji-pujian untuk firman Tuhan yang telah kami sama-sama pelajari pada pagi ini. Kiranya kami dikuatkan oleh firman pada hari ini untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kami, sebab tidak ada jalan lain, tidak ada cara yang lain. Hanya satu-satunya Tuhan Yesuslah penolong kami, Tuhan Yesuslah keselamatan kami, Tuhan Yesuslah segala-galanya buat kami. Baik dalam situasi yang kami hadapi, masalah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan Yesus juga jawabannya, Tuhan Yesus juga pertolongan kami. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah iman kami Tuhan, supaya kami melihat Engkau, bukan melihat percobaan-percobaan yang melanda hidup kami, tetapi kami melihat Engkau karena Engkau adalah kekuatan kami. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus Engkau menyertai kami semua, Engkau memberi kemenangan bagi kami, untuk kami tetap kuat, tetap bersemangat, untuk takut akan Engkau, hidup benar di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami pada pagi ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kemanapun kami pergi, apa yang kami lakukan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami, supaya hidup kami dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak terima kasih, kami pujilah nama. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.